saya Dwi Wahyu Indrati. Saya adalah salah satu pengajar dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yang merupakan salah satu rangkaian dari program MOOC atau Massive Open Online Course dengan tema teknik diagnosis COVID-19. Materi yang akan saya berikan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana kita mengkultur virus SARS-CoV-2. Mungkin sejak pandemi tahun 2020 ya, banyak yang sudah familiar dengan apa itu virus SARS-CoV-2 dan bagaimana cara mendeteksi virus SARS-CoV-2. Mungkin saya tidak akan menjelaskan detail tentang teknik diagnosa kembali karena memang sudah dijelaskan sebelumnya pada tema sebelumnya, tapi saya akan mereview kembali gitu ya. Pada pemeriksaan virus sebetulnya bisa kita klasifikasikan atau kita kategorikan menjadi 3 golongan pemeriksaan. Pemeriksaan direct atau pemeriksaan langsung, pemeriksaan indirect, pemeriksaan tidak langsung, dan pemeriksaan serologi. Tentu kita masih ingat ya, atau masih kita familiar dengan awal-awal pada saat pandemi ini berlangsung ya, diagnosa atau diagnosa virus SARS-CoV-2 dilakukan dengan menggunakan rapid antibody ya, dengan rapid antigen, dan yang menjadi gold standar adalah dengan menggunakan real time PCR. Pada pemeriksaan rapid antigen dan real time PCR ini yang kita namakan pemeriksaan langsung. Kenapa kita namakan pemeriksaan direct atau pemeriksaan langsung? Karena memang yang kita deteksi adalah antigen virus tersebut dan materi genetik dari virus tersebut. Sedangkan salah satu contoh dari pemeriksaan serologis adalah dengan menggunakan rapid antibody. Karena yang kita deteksi adalah bagaimana respon imun terhadap infeksi virus SARS-CoV-2. Nah, setelah kita tahu ya bagaimana cara mendeteksi virus tersebut, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa mengkultur ya? Apakah kita bisa mengkultur virus tersebut? Nah, saya akan menjelaskan ya apa tujuan dari kita mengkultur virus SARS-CoV-2. Salah satu tujuan yang pertama adalah untuk penelitian antiviral. Pada penelitian antiviral ini tentu saja kita ingin mengembangbiakkan virus tersebut secara in vitro ya. Kemudian kita menggunakan bahan yang kita klaim sebagai antiviral secara in vitro untuk melihat apakah bahan tersebut efektif dan efisien dalam menghambat replikasi virus tersebut. Seperti kita ketahui hingga saat ini belum ada bahan yang kita bisa katakan bisa menghambat atau membunuh ya, menghambat atau membunuh virus SARS-CoV-2. Jadi untuk kali baik itu dari herbal atau sintetik, jadi masih banyak peneliti-peneliti yang berlomba untuk melakukan penelitian antiviral ini dengan harapan bisa menemukan bahan yang bisa kita katakan sebagai antiviral. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk pengembangan vaksin. Ya, sebagaimana kita ketahui ya, mungkin yang familiar di tengah-tengah masyarakat ini adanya beberapa vaksin Sinovac ya. Kemudian ada AstraZeneca, kemudian ada Moderna dan Pfizer ya. Nah, pada pengembangan vaksin ya, tentu saja yang kita butuhkan adalah untuk mengkultur virus ini ya. Pada teknologi vaksin inactivated virus seperti Sinovac atau Sinopharm ya, bahan baku ya, kalau kita bilang bahan baku virus ini sangat utama ya. Bagaimana cara kita memperbanyak virus ini? Nah, maka perlu kita kultur. Sebagaimana kita ketahui kalau virus ini adalah obligat intraseluler, jadi dia membutuhkan sel hidup ya untuk bisa dirinya hidup. Jadi saya parasit pada sel hidup. Jadi, makanya kita membutuhkan bantuan dari sel-sel tersebut untuk mengembangbiakkan atau untuk memperbanyak virus SARS-CoV-2. Dan yang ketiga, selain untuk antiviral, untuk pengembangan vaksin, kenapa kita perlu mengkultur SARS-CoV-2 adalah untuk mempelajari ya transmisi virus tersebut dan mempelajari juga bagaimana tingkat keparahan akibat infeksi virus tersebut. Dan yang terakhir adalah kita dengan mengkultur virus tersebut, kita bisa mengetahui sifat-sifat virus tersebut, kita bisa mempelajari virus tersebut, sehingga diharapkan kita bisa mendapatkan therapeutic drug atau obat ya, seperti antiviral tadi ya, untuk bisa menghambat laju dari infeksi virus SARS-CoV-2. Nah, seperti kita ketahui ya, virus SARS-CoV-2 ini sebetulnya bukan virus yang tiba-tiba datang ya, karena memang dia masih satu famili dengan virus SARS, yang mana virus SARS ini juga
golongan dari coronavirus, yang peneliti juga sudah banyak mengkultur virus ini dengan menggunakan beberapa sel lain. Nah, cuman bedanya yang SARS-CoV-2 ini terjadi mutasi sehingga dia menghasilkan virus varian baru yang kita sebut dengan SARS-CoV-2. Dari pencobaan-cobaan atau dari penelitian-penelitian yang sudah ada, pertama kali yang berhasil mengisolasi SARS-CoV-2 itu dari pasien pneumonia, ya, dari sampel bronchoalveolar lavage. Ini berhasil dikultur dengan menggunakan sel Vero A6 dan HuH7 cells. Dikatakan kenapa kok virus ini berhasil tumbuh gitu ya di Vero A6, dikarenakan virus A6 ini mengekspresikan angiotensin converting enzyme 2 atau ACE2 yang dibutuhkan merupakan salah satu key cell reseptor pada infeksi SARS-CoV-2. Selain itu juga Vero A6 ini memiliki ekspresi protein TMPRSS2 atau transmembran serine protease 2, yang mana sebetulnya pada sel-sel yang ada pada paru-paru ini juga memiliki, cuman Vero A6 itu memiliki dengan konsentrasi 10 kali lipat lebih tinggi. Nah, ini makanya bisa disimpulkan juga bahwa pada infeksi SARS-CoV-2 protein ini juga memegang peranan penting. Seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa virus SARS-CoV-2 tersebut berhasil kita kultur, ya? Kita konfirmasi kembali ya pada Vero A6 atau HuH7 dengan menggunakan teknik imunofluoresen, ya, yang kita deteksi antibodi dari SARS-CoV-2 yaitu RP3N antibody. Kemudian kita juga lakukan real time quantification PCR, kuantitatif PCR atau RT-qPCR untuk mendeteksi adanya materi genetik dari SARS-CoV-2. Selanjutnya bagaimana cara kita tahu bahwa virus tersebut memang benar-benar efektif untuk menginfeksi, maka kita lakukan dengan percobaan atau kita konfirmasi dengan metode neutralization assay menggunakan sera dari pasien convalescing serum atau plasma konvalesen dari pasien SARS-CoV-2. Nah, karena kita ketahui bahwa untuk mengkultur SARS-CoV-2 ini kita membutuhkan sarana prasarana yang harus benar-benar memadai, ya, seperti adanya biosafety level laboratory 3, maka kultur virus ini tidak digunakan sebagai prosedur rutin untuk diagnostik SARS-CoV-2, ya. Kemudian selain dengan menggunakan Vero A6 dan juga HuH7 cell, sebetulnya sel-sel apa sajakah yang bisa digunakan, yang bisa kita gunakan untuk mengkultur SARS-CoV-2? Woods et al. Di tahun 2021 menunjukkan bahwa selain Vero A6 dan juga HuH7 cell, bisa menggunakan sel lain, diantaranya BGM cell, Vero H-SLAM, MA104, Vero 81, kemudian ada LLC-MK2, ada CARGO2. Yang mana kalau kita lihat nanti persyaratan atau kondisi yang tepat untuk mengkultur virus SARS-CoV-2 ini pada dasarnya kita bisa menggunakan media MEM yang diberikan tambahan fetal bovine serum atau FBS, yang konsentrasi dari FBS ini ditentukan dari sel lain yang digunakan, dan kita mengkultur pada suhu 37 derajat Celcius dengan persyaratan adanya CO2. Nanti bisa kita tunjukkan, ya, bagaimana virus SARS-CoV-2 yang telah menginfeksi beberapa sel, di antara ada sel Vero. Kita bisa bandingkan antara virus yang sudah menginfeksi Vero dan juga sel yang belum terinfeksi oleh virus. Dan selain itu akan saya tunjukkan juga bagaimana virus SARS-CoV-2 ini menginfeksi Vero H-SLAM cell, kemudian ada MA104 cell. Saya kira seperti itu materi yang telah saya sampaikan, yang bisa kita lihat nanti di gambar.
Untuk mereview materi yang telah saya berikan, ada 2 pertanyaan yang mungkin bisa dijawab. Jadi yang pertama, sebutkan salah satu sel line yang bisa digunakan untuk mengkultur SARS-CoV-2. Dan yang kedua, sebutkan kondisi kultur yang optimum untuk bisa mengkultur SARS-CoV-2 pada sel line yang telah Anda sebutkan pada pertanyaan nomor 1. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, bisa dikirimkan melalui email. Saya akan dengan senang hati menjawab pertanyaan dari para audiens. Terima kasih.